Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasul dan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-mukarram wal muhtaram, para hadirin wal hadirat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin beserta perakatnya dan jamaah masjid yang istiqomah selalu meramaikan, memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, itu orang-orang yang memakmurkan masjid. Maka sabda Rasulullah disebutkan, idza ra'aitumur rajul ya'tadu fil masajid fashhadu lahu bil iman. Jika kalian melihat orang bolak-balik ke masjid, maka saksikanlah bahwa dialah orang yang beriman kepada Allah. Nah, mudah-mudahan Allah catat kita menjadi ahli masjid, karena itu satu, terutama ada 7 golongan yang akan diberi naungan Allah, diantaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya tergantung di masjid. Nah, inilah mudah-mudahan kita semuanya digolongkan Allah Subhanahu wa taala menjadi ahlul masjid dan ahlul iman. Amin ya rabbal alamin. Maka pada kesempatan hari ini, malam hari ini, kita mengkaji tentang akidah. Akidah itu sebenarnya keimanan, keyakinan kepada Allah. Aqada yaqidu, aqdan, akad, sesuatu yang sakral dan yang seperti kita akad nikah gitu kan. Ya, kan itu sakral itu. Kenapa? Mau menjalin satu ikatan pernikahan. Sama juga akidah itu mengikat diri kita. Hati kita itu betul-betul terikat, yakin kita hanya kepada Allah. Nah, itulah namanya akidah itu. Kepercayaan, keyakinan, dan juga ikatan, supaya hati kita itu tidak ada yang lain selain Allah. Allah itu lebih cemburu kepada hambanya ketika hambanya menduakan Allah. Istilahnya itu syirik, menyekutukan Allah. Jadi Allah ingin itu 100% dalam hati kita itu keagungan Allah, kebesaran Allah kita tanamkan dalam hati kita. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang biasanya kita ini kajian tafsir ya. Nah, malam ini kita akidah. Jadi yang kita ambil dari kitab As-Sulukul Iman, As-Sulukul Asasi. Nah, kitab suluk itu artinya apa? Jalan atau usaha. Usaha untuk meraih keimanan kepada Allah, keyakinan kepada Allah. Awalan, maka yang pertama as-sulukul imani. As-sulukul imani. Ini kalau orang sekarang ini kan namanya suluk. Mungkin pernah dengar suluk ya kan? Ya, dulu almarhum Buya Somad, nah itu suluk. Apa itu suluk sebenarnya? Maka yang pertama as-suluku ma'allah. Suluk terhadap Allah. Usaha supaya kita sampai kepada Allah. Keyakinan kita hanya kepada Allah. Apa maksudnya? Wa makna dzalika
huwa kaifiyatu sayril mu'min as-salih at-taqi al-wara' an-naki salimil qalbi al-qarib min Allah. Apa yang dimaksud dengan suluk terhadap Allah itu yaitu cara usaha seorang mukmin, cara bagaimana usaha seorang mukmin yang soleh, yang bertakwa, yang warok. Warok ini hati-hati dia. Warok ini hati-hati dari perkara yang subhat, beli yang haram. Makruh kadang juga ditinggalkan. Kenapa? Makruh itu kan yang dibenci, yang tidak disukai. Salimil an-naqi, jadi warok kemudian bersih hatinya. Salimil qalbi, bersih dan suci hatinya. Al-qaribi minallah, dekat kepada Allah. Al-ba'idi minasyaitan, jauh daripada syaitan. Fi lahadati umrihi ma'allahi ta'ala, dalam setiap detik umurnya hanya kepada Allah Ta'ala. Nah, itu namanya as-suluk ma'allah. Suluk tadi itu usaha bagi seorang yang beriman, yang soleh, yang bertakwa, yang warok, yang bersih, yang suci hatinya, dekat kepada Allah, jauh daripada syaitan, dalam setiap detik umurnya, nafasnya ma'allahi ta'ala, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya makanya kalau yang suluk itu kan, jadi dikira Allah dalam hati itu ada Allah. Buya ada pernah ikut? Lebih paham beliau. Wa qabla dzalika alaihi an ya'lama wa ya'taqida anna Allah Subhanahu wa ta'ala wajibul wujud li dzatihi. Sebelum itu, bagi seorang yang beriman, ayat lama mengetahui, wayak takidah dan meyakini, tahu dan yakin, nggak sekedar tahu saja, tapi harus dengan keyakinan. Makanya apa itu orang bertakwa? Karena dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang bertakwa. Takwa gimana? Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman dengan perkara yang gaib, yang tidak nampak, surga, neraka, mahsyar, kebangkitan. Nah, itu gaib, tidak nampak, harus kita yakini. Itu namanya yu'minuna bil ghaib. Jadi seorang yang beriman ini, yang mukmin ini, harus dia tahu dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang wajib ada, namanya wujud. Dulu waktu kecil kita kan belajar ya, mungkin yang belajar itu kan namanya akidah aqaid 50, aqidatul awam. Ada namanya aqaid 50. 50 itu apa? 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil. Mustahil itu yang tidak dimiliki Allah, itu mustahil. Dan 1 sifat jaiz, ditambah sifat wajib bagi Rasul 4, mustahil bagi Rasul 4, 1 lagi sifat jaiz bagi Rasul. Jadi semua itu 20 sifat apa? Akidah 50. Nah, itu. Kalau dulu di kampung ya, kecil kan adalah kalau sebelum sholat wujud kidam baqo'ah, sampai hafal ya. Nah, di situ maksudnya apa? Inilah yang kita sampaikan sekarang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu wajibul wujud li dzatihi. Zat Allah itu wajib ada. Qadimun labtidari wujudihi, maha terdahulu yang tidak ada yang mengawali adanya Allah. Tidak ada yang mengawali Allah, berarti Allah itu lebih dahulu lagi daripada yang lain. Maka namanya qadim, qidam. Qadimun labtida'a liwujudihi.
Bakin lan tidak liwujudihi. Bakin itu kekal yang tidak ada akhirnya. Maka Allah Ta'ala kan dalam Asmaul Husna wal awal wal akhir. Allah maha dahulu, maha awal dan akhir. Jadi Allah Ta'ala itu bakin kekal. Maka mustahil bagi Allah itu adam, tidak ada, itu mustahil. Atau mustahil bagi Allah itu kudus. Kudus itu baru. Kemudian mustahil bagi Allah juga fana. Fana itu apa? Musnah. Dalam surah Ar-Rahman disebutkan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang bernyawa itu akan fana, musnah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal, yang baqo, yang kekal, yang abadi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang akan kita masukkan dalam hati kita, kepercayaan akidah kita. Muttasifun bikulli kamalin. Allah disifati kesempurnaan. Maha sempurna adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal. Maha suci dari kekurangan, tidak kurang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khatara bil bal, dan tidak ada satupun yang bisa terbesit dalam hati kita. Apapun yang terbesit dalam hati kita itu tidaklah terjadi. Wa annahu ghaniyun amma siwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan selainnya. Kalau kita, kalau nggak ada orang lain, nah susah. Muftaqirun ilahi kullu ma'adah. Selain Allah membutuhkan Allah. Kita ini butuh kepada Allah. Kita dapat bencana sedikit, nah banjir kan. Ternyata bukan di Riau aja, di Jawa juga banjir sampai banyak yang luka-luka yang meninggal. Ya, jadi kita butuh Allah. Saudara kita yang Palestina, tapi ada juga yang dihancurkan Allah, Amerika sana. Nah, itu juga kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak, kun fayakun. Jadi maka jadi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Lam yattakhid sahibatan wala walada. Allah itu tidak punya istri dan tidak punya anak. Karena nggak ada butuh sama sekali sama orang lain. Nggak butuh makhluk. Wala yumasiluhu fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi ahadun. Satu orang pun tidak akan serupa, tidak akan sama dengan sifat dan kehendak Allah Ta'ala, itu nggak sama. Falaisat datuhu jirman. Zat Allah Ta'ala itu nggak berfisik. Ya, bukan, makanya maaf cakap ada yang mengatakan Allah itu bertempat. Tidak bertempat dan tidak berfisik, nggak berbadan. Falaisat datuhu jirman wala sifatu a'radan. Wala afaluhu bimuhawalatin wa muzawalatin wala taqsuruhu al-amkinah wal jihad, dan tidak terbatas keadaan, tempat dan masa. Jadi yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah itu bersemayam di atas arsy. Dia mengatakan bertempat. Jadi Allah itu tidak bertempat. Bahkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dalam Al-Qur'an disebutkan itu kami kata Allah aqrabu, lebih dekat daripada urat nadi. Betul. Dekat kita. Maka dalam Al-Qur'an disebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku meminta kepadaku, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat.
Jadi Allah tak ada tempat. Wala tamuru alaihi azminaha, tidak juga bergantung dengan zaman dan keadaan. Bal kana ta'ala wala zaman wala makan. Bahkan adanya Allah Ta'ala itu tidak tergantung zaman dan tidak tergantung tempat. Wa huwal an, dan pada hari ini dan sekarang, begitu juga ala ma'alaihi kana. Apapun yang terjadi, semua dalam kehendak Allah Ta'ala. Wa kullu ma yakhturu bi balil makhluqin wallahu khilafu wa munazzahun anhu. Dan apa yang terbesit dalam hati kita, maka Allah suci dari apa yang ada dalam hati kita, yang ada apa namanya itu, terbesit dalam hati kita itu, oh Allah gini seperti ini. Nah, itu tidak ada bagi Allah seperti itu. Wala sabila li khalqihi ila ma'rifati haqiqati dzatihi wa sifatihi illa bil ajzi an ma'rifatihi. Dan tidak ada jalan bagi makhluknya untuk mengetahui hakikat zat dan sifat Allah kecuali dia tidak mampu untuk mengetahui itu. Ya, zat Allah, nah kita tidak akan mengetahui itu. Yang tahu adalah bagaimana Asmaul Husna, nama-nama Allah, sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kama qala As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebagaimana Abu Bakar Siddiq menyampaikan, al-ajzu an darkil idrak idrakun wal bakhsu an syarri dzatillah isyrakun. Ketidakmampuan kita untuk bisa mengetahui apa yang akan kita ketahui itu, ada suatu pengetahuan. Wal bakhsu an sirri dzatillah isyrakun, membahas tentang rahasia Allah itu namanya syirik. Membahas tentang rahasia Allah, ini perkataan Abu Bakar As-Siddiq ya. Wal bakhsu an sirri dzatillah isyrak, membahas tentang rahasia zat Allah. Mungkin kita nggak tahu nanti kalau kita meninggal, maka kan dalam Al-Quran disebutkan itu, kalau kita sudah masuk surga, nah kita akan melihat Allah. Wujuhu yauman idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhan kita akan bisa melihat itu. Kapan waktunya? Nah, kalau meninggal. Itu, jadi kalau kita membahas zat Allah, zatnya Allah, zat itu berarti kan badan, fisik. Nah, maka kita isyrak, namanya isyrak itu artinya syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, maka inilah akidah. Maka kita ini ngikutin akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dalam hadis disebutkan iftaraqat al-yahudu, orang Yahudi itu akan terpecah menjadi 71 sampai 72 golongan. Orang Nasrani waftaraqat an-nasara, orang Nasrani juga seperti itu, terpecah menjadi 72 golongan. Wa ummati, kata Rasulullah, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang satu selamat, yang 72 ini masuk neraka. Apa yang selamat? Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka sahabat bertanya, apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah berarti ia mengikuti sunnah Rasulullah. Apa itu sunnah? Apa biasa sunnah? Perkataan, perbuatan, ketetapan Rasulullah, itu sunnah. Kemudian wasunnah khulafaur rasyidin, wal jamaah itu jamaah khulafaur rasyidin, jamaah para sahabat. Itulah yang akan selamat. Selain itu, Allah alam tidak akan selamat. Tapi kalau sekarang ini kan organisasi dan lain-lain itu kan sekedar hanya firqah, ya kan? Akidah masih sama, satu akidah,
tapi beda furuknya. Ini ada NU, ada Muhammadiyah, dan lain-lain. Itu apa? Sama dalam usulnya sama, akidah sama, tapi furuknya beda. Furuk itu berarti cabangnya masing-masing. Dengan mengikuti beberapa madhab. Madhab itu juga satu thariqah, satu jalan. Ada jalan ini Imam Syafi'i seperti ini, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki. Ada juga akidah namanya, kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu akidah namanya Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Itu yang mencetuskan untuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maksudnya Ahlussunnah itu yang ikut sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang sekarang ditinggalkan. Maka sabda Rasulullah kan disebutkan kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku masuk surga, kata Rasulullah. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Aba itu enggan, nggak mau, menolak. Illa man aba, kecuali yang menolak. Maka sahabat Nabi bertanya, qila wa may ya Rasulullah, siapa yang menolak itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaatiku, ikuti sunnahku, dakhalal jannah. Wa man asani, dan barang siapa yang mengingkari sunnahku, faqad aba, maka sungguh dialah yang enggan masuk surga. Apa sunnah Rasulullah itu? Para ulama menyampaikan ada sunnah itu surah. Surah itu postur tubuh Rasulullah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu sunnah Rasulullah. Ada namanya sirroh, perjalanan Rasulullah dari bangun tidur sampai tidur kembali. Apa yang dilakukan, yang dilakukan oleh Rasulullah, kita ikuti. Bagaimana cara tidur, cara makan. Bahkan di cara tidur, cara makan itu ada dalam kitab Ihya Ulumuddin yang karangan Imam Al-Ghazali itu. Cara tidur, cara makan, cara berkata yang baik, semua ada. Jadi apa yang Rasulullah SAW lakukan tiap hari selama 24 jam, itulah sunnah Rasulullah, sirroh, perjalanan Rasulullah SAW. Bahkan sunnah yang terbesar apa? Sholat berjamaah. Nah ini kadang kita nih suka meninggalkan. Ya Pak Haji? Maka sebenarnya kita harus paksa. Contoh, bangun subuh ini harus dipaksa. Setelah paksa menjadi kebiasaan. Setelah kebiasaan menjadi keperluan, kebutuhan. Kalau nggak sholat subuh berjamaah, merasa kehilangan. Sama dengan tahajud nih. Paksa tahajud. Bangun jam 4, setengah 5 lah 5. Karena sekarang kan jam 5 subuh. Nah, ya setengah jam. Bangun tahajud paksa. Setelah paksa, dipaksa-paksa akan menjadi kebiasaan. Setelah kebiasaan akan menjadi kebutuhan. Kalau nggak tahajud, nah, contoh bangun tiba-tiba langsung azan, merasa kehilangan, rugi gitu. Ada seperti itu Pak? Ada ya? Alhamdulillah luar biasa. Kalau saya tak sholat berjamaah nih, ada yang sesuatu yang dan apa namanya nggak pas dalam hati gitu. Nah itu harus kita tanamkan dalam hati kita. Gitu. Itu kan amalan-amalan yang luar biasa. Berapa banyak orang yang dia ketika sholat jamaah meninggal, luar biasa itu ya, meninggal ketika dalam keadaan beribadah. Mau Pak, ketika meninggal lagi gitu. Nah, lagi gini dia main, nah, meninggal. Ada seperti itu. Ada kan? Ada yang main dengan wanita, wanita orang lain maksudnya, bukan istrinya, meninggal. Nah itu. Apa kebiasaan kita? Nah itu nanti yang kita akan diambil itu ketika itu. Nah itu. Kebiasaan kita buruk contohnya Allah Ta'ala ambil ketika dalam keadaan kita berbuat buruk. Tapi ketika kebiasaan kita baik, selalu menolong orang lain,
Ya, selalu hablum minallah kita jaga, hablum minanas juga kita jaga. Dalam keadaan kita ibadah, puasa bahkan. Maka ada namanya hablum minallah, hubungan baik kita dengan Allah. Nah, itulah akidah ini. Iman itu harus kita tanam, kita pupuk, dan kita usahakan. Maka sabda Nabi, jaddidu imanakum, perbarui iman itu. Iman kita sudah ada, tapi harus kita perbarui lagi. Kenapa? Karena banyak godaan-godaan iman kita itu. Maka bagaimana kata Rasulullah untuk memperbaiki iman itu? Apa kata Rasulullah? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak ucapan la ilaha illallah, la ma'bud illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada patut disembah illallah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu hablum minallah kita jaga. Yang kedua, hablum minan nas. Jangan sampai kita nih khusyuk beribadah, pokoknya tahajud tak pernah tinggal, jamaah tak pernah tinggal, puasa juga seperti itu, tapi dengan orang lain, tetangga sendiri, nggak akur, nggak baik. Itu masalah juga. Ya, kita punya utang nggak dibayar-bayar. Nah, itu juga hablum minan nas. Nah, juga kita jaga. Kenapa? Jangan sampai nanti kita akan menjadi orang muflis. Tahu muflis kan ya? Orang yang bangkrut. Muflis itu bangkrut dia. Apa itu bangkrut? Kalau bangkrut di dunia masih bisa kita usahakan. Tentu kita punya modal segini, ya, jual lah durian gitu kan. Tapi ternyata banyak busuknya. Contohnya durian itu nggak laku kan. Nah, bangkrut tuh mungkin. Modal nggak sesuai dengan apa namanya, hasil nggak sesuai dengan modal. Nah, itu namanya bangkrut. Tapi kita akan menjadi orang yang muflis, bangkrut di akhirat. Apa itu? Orang yang sudah bawa amal banyak, haji tiap tahun dulu ya, kalau bisa tiap tahun itu ada haji sampai 20 kali. Kalau yang kaya dia, umroh setahun 5 kali. Nah, contoh lah, berarti kan banyak itu. Ibadahnya udah luar biasa lah gitu ya. Tapi dengan orang lain, dengan tetangga, dengan kawan tidak baik. Tak pernah menyakiti tetangganya, menghina, merendahkan. Belum sempat dia meminta maaf, orang itu sakit hati dah. Nah, belum sempat dia minta maaf, dia dah meninggal. Apa yang terjadi? Ketika di akhirat, seluruh amal-amal itu yang dia dikumpulkan di dunia itu akan diminta oleh orang yang pernah dizalimi itu, yang pernah disakiti. Setelah habis amal-amal itu jadi minta itu, maka keburukan orang yang dizalimi tadi akan dilimpahkan kepadanya. Nah, inilah sampai nanti sama tetangga kita punya sedikit apa, kita bagi tetangga kita yang nggak mampu. Banyak nggak mampu tetangga kita nih Bu ya? Ada kan? Nah, kalau kita punya lebih, bantu mereka. Nah, apalagi sekarang banjir tuh. Nah, mungkin lagi susah. Lagi susah untuk cari nafkah dan lain-lain. Nah, kalau kita punya sedikit harta, kita sisihkan. Mungkin mereka juga butuh baju mungkin kan, ataupun yang lain-lain, makanan. Jadi kita sisihkan. Itulah hablum minan nas itu. Hubungan baik kita sesama manusia. Sama juga yang ada penggalangan dana Palestina, itu kan saudara kita, saudara se-Islam Muslim kita, walaupun jauh sana, masih terzolimi, tersakiti mereka. Suatu saat Allah Ta'ala akan hancurkan orang-orang yang menyakiti orang Muslim itu kan. Nah, seperti kita selalu doa tuh, apa tuh? Wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Ya Allah, hancurkan orang kafir dan orang musyrik itu yang menindas orang-orang Islam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan, wa syarhul jumlatil mutaqaddimah, penjelasan kalimat yang di atas tadi, yang terdahulu tadi, likai yatamakkana i'tiqadun nasyi'i fi maulahu, supaya keyakinan manusia itu
terhujam dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhujam itu apa ya? Nempel, tetap dalam hatinya itu. Wa ma yajibu alaihi min nafyi sifatin naqsi anhu ta'ala. Dan apa yang wajib baginya, bagi seorang beriman itu, untuk menafikan sifat kekurangan Allah. Allah itu nggak kurang ya. Ya, untuk meniadakan bahwa Allah itu tidak kurang. Hatta tata'assala wa tatajaddara fi nafsihi, sehingga terkumpul dalam dirinya keyakinan bahwa bi annahu la yushabihu ahadan, Allah tidak serupa sedikit pun dengan makhluknya. Wala yushabihu ahadun, dan makhluk Allah, seseorang, tidak akan sedikit pun menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal quwwatul musaitirah fil kauni wa ma fihi, dan ini adalah kekuatan alam semesta yang ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Al muftakhiru ilaihi kullu syai', segala sesuatu membutuhkan Allah. Al ghaniyyu an kulli syai', dan Allah tidak membutuhkan segala sesuatu itu. Kita butuh Allah, Allah nggak butuh kita. Ya, harus kita pahami. Kita yang butuh Allah, maka kita sholat 5 waktu yang 17 rakaat itu wajib, dan kita doa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Yang wajib tuh 17 rakaat. Yang sunnah-sunnah tambah banyak. Allah tidak butuh dengan kita, tapi kita ini butuh Allah. Perlu gitu. Kalau butuh, kalau bahasa Malaysia beda ya. Ya Bu ya. Nah, butuh itu perlu gitu maksudnya. Membutuhkan, memerlukan Allah. Kalau Malaysia, kalau bahasa Melayu sama juga, butuh artinya. Beda ya. Ya berarti perlu aja lah. Kalau butuh nih beda pula nanti artikan. Al-ghaniyyu an kulli syai', Allah tidak membutuhkan segala sesuatu. Al-khadi'u lahul kaun bi asrihi man qamat bil asya'. Idlaulahu lima kanal wujud subhanahu wa ta'ala al-munazzah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala maha ada, zat yang maha ada, yang bersih daripada kekurangan-kekurangan. Nah itu. Lidzalika fatanzihu aslun min usuli ahlussunnah wal jamaah, dan ini merupakan usul itu dasar akidah ahlussunnah wal jamaah. Nah ini. Maka yang dimaksud di sini, Allah Ta'ala itu bersih daripada bagaimana. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala suci dari harokah, gerakan, diam, intikal itu pindah, menuzul turun. Intinya nggak sama dengan makhluk. Allah juga bersih dari apa? Dari warna, mau putih, mau hitam, watu'um atau rasa, baik itu manis, wal kumullah, atau itu masam dan lain-lain. Allah itu bersih dari itu, terbebas dari semua itu. Fayajibu tanzihul bari subhanahu wa ta'ala an jami'i dzalika. Maka wajib bagi Allah itu tanzihul bari, bersih bagi Allah dari an jami'i dzalika, dari semua itu. Jadi yang berhubungan dengan makhluk, nah itu tidak ada bagi Allah. Jadi Allah tidak bertempat, Allah juga tidak punya tangan. Makanya ada dalam Al-Quran kan, yadullah fawqa aydihi. Yang dimaksud yadullah itu tangan Allah, itu maksudnya apa? Kekuasaan. Tangan itu artinya kekuasaan Allah. Maka namanya itulah ditafsiri dulu. Ya, ditakwili dulu. Enggak semata-mata kita mengartikan Al-Quran itu secara letterlek, secara terjemah aja. Nah, tekstual ya. Yadullah, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Jadi Allah punya tangan. Ada mata Allah juga.
Jadi harus betul-betul mengartikan tafsir. Maka ahli tafsir itu harus semuanya. Maka tadi ahlu sunnah wal jamaah kata Ki Hasyim Asy'ari itu ahlul Quran, ahlul hadis, ahli fikih. Itu ahlu sunnah wal jamaah itu. Dia ahli Quran, paham Quran. Wa al hadis, paham hadis. Wa al fikih, paham fikih. Nah, siapa yang harus kita ikuti? Apakah kita bisa Al-Quran? Kita kadang baca Al-Quran aja masih terbata-bata. Langsung kita mau ini salah-salah semua. Baca Quran masih terbata-bata. Harus Al-Quran ini. Al-Hadis. Nah, hadis juga minimal apa ribuan, ratusan ribu hadis bahkan. Jadi jangan salah. Ulama-ulama terdahulu itulah makanya harus kita ikuti. Dengan apa? Berpegang Al-Quran dan hadis. Langsung kita ikut Rasulullah. Tahu kita? Dengan mengartikan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Kita lihat Rasulullah salat? Kan enggak. Maksudnya apa? Sahabat-sahabat Nabi yang melihat Rasulullah meriwayatkan hadis, oh Rasulullah itu seperti ini sholatnya, langsung di dalam hadis itu disampaikan. Hadis itu kemudian juga dipahami oleh para ulama-ulama yang ahlul hadis, ahlul Quran, ahlul hadis, ahlul fikih. Nah, itulah yang harus kita ikuti itu. Kalau kita langsung sendiri, sesat kita. Memahami sendiri. Kita memahami Al-Quran tuh bukan hanya bahasa Arab aja, nahwu, sorof, balaghah, mantik dan lain-lain. Banyak, ada 17 bahasa atau 17 ilmu harus kita pelajari itu. Jadi tidak hanya sekedar tekstual saja kita mengartikan itu. Tadi itu yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Itu maksudnya apa? Kekuasaan Allah di atas mereka ini. Li'anna dzalika kullahu min tawabi sifatil ajsam wa tarkib. Jadi semua tadi ada gerakan, ada diam, ada pindah turun, kemudian juga warna putih, hitam, kemudian rasa-rasa manis, masam dan lain-lain itu Allah itu terbebas dari itu. Karena semua itu adalah sifatnya makhluk yang berbentuk, yang berjasad. Seperti kita nih, berjasad. Kita butuh makan, yang lain-lain juga butuh. Wal jismiyah mustahilun fi haqqillahi ta'ala. Dan jasad jisim itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut mustahil bagi Allah kan Adam. Adam itu tidak ada. Kudus, baru, fana, binasa, atau musnah. Mukhalafatul lil hawadisi kan berbeda dengan makhluk ini. Musamasatul itu berarti sama dengan makhluk. Allah nggak sama dengan makhluk. Harus kita pahami itu. Jadi orang yang mengatakan Allah bersifat dan bertempat dan berbentuk, itu jadi nanti rusak akidah kita. Makanya tadi disampaikan wal bahsu an sirri dzatillah isyraqun. Membahas tentang rahasia zat Allah adalah merupakan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri kita kalau diduakan mau gak? Dalam hati dia lah. Mau ya? Diduakan. Nggak mau kan? Sebenarnya nggak mau diduakan istri kita. Tapi mungkin karena hal-hal yang lain dengan bujuk rayu kita kan. Tapi Allah nggak mau diduakan. Maksudnya nggak mau diduakan apa? Jangan sampai ada Tuhan selain Allah. Jangan sampai dalam hati kita tuh ada selain Allah gitu maksudnya. Nah itu maksudnya. Jangan sampai dalam hati kita tuh ada selain Allah. Nah itu harus kita pahami, kita harus yakini.
Jadi gimana? Ya betul-betul yakin kepada Allah. Allah yang memberikan rezeki kita. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata di bumi ini kecuali Allah berezeki. Nggak percaya? Orang di rumah sakit tuh nggak kerja, dapat makan. Yang di penjara nggak kerja dia kan, dapat makan minum. Ya, itu berarti kan sudah Allah tetapkan rezekinya. Kalau sudah tidak ada rezekinya, sudah Allah Ta'ala cabut nyawanya. Berarti sudah habis masa kontraknya dia. Masa aktif di dunia ini habis. Nah, kalau udah habis masa aktifnya, ya udah selesai. Jangan sampai nanti kita ini hidup tak bermanfaat. Kan hidup cuma satu kali. Dan itu nggak lama. Berapa tahun? Nah, nggak tentu. Ada yang masih usia kecil meninggal, yang besar nggak meninggal, tua tak meninggal ada juga. Nah, berarti belum apa namanya dia cabut jatah rezekinya masih ada. Jadi harus kita yakini. Makanya keyakinan dalam hati kita tadi, Allah Maha Kuasa, Datul Wujud, wa kana wujuduhu qabla ladhi wujud mawjudun di dunia. Allah itu ada, dan adanya Allah sebelum kata-kata ada dalam dunia ini. Allah Datul Wujud, wa kana wujuduhu qabla kulli syai' mawjudun di dunia. Dan Allah Ta'ala ada sebelum segala sesuatu ada di dunia ini. Allah ada. Dan ketika sudah tidak ada lagi, segala sesuatu tidak ada lagi, Allah ada. Maka apa dalam Al-Quran disebutkan itu? Semua sudah habis. Nah, tinggal saya sendiri. Gitu. Mana yang bilang dia sebagai Tuhan, sebagai ini, kaya dan lain-lain, semuanya habis. Harta yang kita punya titipan, anak titipan. Maka jangan sombong, ya, jangan sombong. Jadi makanya pernah kita sampaikan juga kemarin, gimana ya? Untuk mendapatkan ketakwaan itu apa? Mengakui diri kita ini lemah, ya kan? Untuk mencapai kita ini derajat takwa, mengakui diri kita ini lemah. Wa khuliqal insanu dhaifa. Manusia diciptakan dalam keadaan dhaif, lemah, nggak berdaya, dan nggak punya apa-apa. Kita lahir dan tidak punya apa-apa, nggak pakai apa-apa, ketika meninggal juga nggak punya apa-apa. Nah, itu kita. Apa yang kita sombongkan? Kita punya harta banyak, mobil mewah, rumah bertingkat, akan kita tinggalkan. Sawit banyak tuh, kebun, kita akan tinggalkan. Makanya untuk mencapai derajat takwa tadi, mengakui bahwa kita ini lemah, kita ini hina di hadapan Allah, kita hina, kita lemah di hadapan Allah. Maka kita sujud, apa? Semua anggota badan kita serahkan kepada Allah. Yang mulia, kepala kan mulia ya. Nah, bisa kita tundukkan kepala itu untuk apa? Kita hadapkan kepada Allah. Berarti apa? Yang sesuatu yang mulia pun kita hadapkan kepada Allah. Bahwa kita ini hina. Kemudian merasa semua nikmat itu datang dari Allah. Kita bisa sehat ini dari Allah. Coba kita sakit, susah Pak, sakit gigi aja, aduh, mengeluh-ngeluh dah, aduh sakit, itu harus sakit gigi, belum sakit yang lain, sakit jantung lebih parah lagi, sakit hati, tambah, merasa bahwa semua yang kita punya, kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan yang kita punya ini adalah datang dari Allah, bukan dari usaha kita. Usaha ini kan ikhtiar, tapi semuanya itu datang dari Allah. Harus kita yakin. Maka inilah belajar akidah itu, belajar yakin, percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
Ada derajat takwa. Untuk mencapai derajat takwa apa? Ingat mati. Ingat mati. Sebenarnya kalau pengen ingat mati itu masuklah apa, tengok orang-orang di rumah sakit tuh, atau ke makam. Nah itu untuk kafa bil mauti wa'idhan, cukup kematian itu sebagai nasihat untuk kita. Nah, karena kan tak lama lagi kita akan menyusul gitu. Maka ketika kita masuk makam kan, assalamualaikum ahla diyar wa inna bikum lahikun, sesungguhnya aku akan menyusul. Nah itu doanya menyusul. Nah itulah ya, 3 hal tadi itu untuk mencapai derajat takwa tadi. Pertama, mengakui kita ini hina, kemudian merasa semua nikmat-nikmat itu datang dari Allah, kemudian yang terakhir ingat mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Demikian, ya. Udah selesai? Belum? Oh, ada pertanyaan? Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia akidahnya ini kan Asy'ari sama Maturidi misalnya. Ya. Nah ini seperti apa akidah kedua? Kalau difikirkan kedua mazhab ini apa perbedaan dan apa akidahnya ini seperti apa? Kemudian di zaman apa akidah ini muncul? Di tahun berapa lah kayak gitu? Ya. Sekian. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi akidah yang sebenarnya yang kita ikuti kalau di Indonesia mayoritas ya, sesuai dengan apa, Ahlus Sunnah yang NU ini sekarang nih ya, Hasyim Asy'ari lah udahnya. Sebenarnya kalau di Yaman, di Mesir juga sama itu akidahnya, sama. Akidah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jadi sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi ya, saya sampaikan itu adalah Ahlus Sunnah yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, sunnah Nabi, yang kadang sunnah-sunnah itu sudah diplesetkan sama orang, nggak sesuai dengan sunnah. Ya, nggak sesuai dengan sunnah Rasulullah itu kan dari sirah Rasulullah itu dari bangun tidur sampai tidur kembali. Apa yang disampaikan Rasulullah? Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau saya baca itu, semua itulah pribadi Rasulullah di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, yang karangan Imam Al-Ghazali. Sebenarnya itu kan masih ulama-ulama yang udah mutaqaddimin. Kalau mutaakhirin sekarang ada beda lagi. Cuman kan untuk apa, pemahaman kemudian perbedaan itu kan ada aja, masing-masing itu ada. Contoh dari madhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, yang sebenarnya itu madhab yang diakui dunia ya, tapi sebenarnya juga madhab yang lainnya juga banyak selain itu gitu. Ada 4 madhab itu, selain itu juga banyak madhab yang lain gitu. Cara, sebenarnya madhab kan cara atau metode, jalan ya. Gini, jadi itu kan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menurut Asy'ari Maturidiyah seperti itu. Mungkin nanti di tempat lain beda, nggak sama gitu. Contoh maaf cakap yang sekarang ini ya, di Mekah, Madinah, mereka nggak akidah itu, berbeda. Yang sekarang muncul sekarang ini ya, yang Wahabi itu tuh, mungkin beda. Bahkan mereka nggak bermadhab, padahal di Mekah, Madinah itu madhabnya Hambali, ya kan? Madhabnya Hambali sebenarnya, tapi mereka mengatakan ada madhab. Maksudnya mereka tidak bermadhab, tapi sebenarnya mereka ikut apa? Abdul Wahab itu. Nah, seperti itu. Jadi maksud saya, kalau untuk yang Asy'ari Maturidi itu sebenarnya juga Ahlus Sunnah wal Jamaah ikut sunnah Nabi dan para sahabat Nabi, para Rasidin kan. Nah, di zaman para Rasidin kemudian turun seperti Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Imam Bukhari kan di zaman sebelum atau setelah Imam Syafi'i? Imam Bukhari
setelah Imam Syafi'i, apalagi Imam Bukhari, hadis-hadis. Makanya Imam Bukhari itu ngikutnya ke Imam Syafi'i. Sama kayak kita, nih, ikut mana? Nah, contoh sekarang nih, ya kan? Buya ikut siapa? Mungkin ikut kiainya, ikut yang dia yakini, ya kan? Yang dia percayai, yang ikut dia yakini dan percayai, seperti itu. Jadi kalau untuk yang Maturidi, yang Imam Maturidi Asy'ari itu ada sebagian golongan itu sebagai firqahnya. Mungkin ada yang lain yang ikut dengan akidah yang lain. Ada kan luas nih, ya kan? Islam itu kan luas. Cuman tuh pencetus sebenarnya semua tuh ngaku Ahlussunnah wal Jamaah. Semua firqah, semua golongan itu mengakui bahwa mereka itu Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kan nanti nengok, nanti yang diakui oleh Allah Ta'ala kita nggak tahu. Kita merasa benar nih sekarang, tapi yang diakui Allah Ta'ala yang mana gitu kan. Makanya yang harus kita ikuti ya orang-orang yang ikuti Rasulullah dan sahabat Nabi. Kan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, itu kan hadisnya itu. Utsman fil jannah, Ali fil jannah, ada 10 sahabat Nabi dah dijamin masuk surga. Nah, itu yang harus sebenarnya kita ikuti. Maka orang-orang ulama-ulama seperti itu kan mereka kan ada sanadnya. Seperti kita fikih kan ada sanadnya sampai Rasulullah. Al-Quran ada sanadnya sampai Rasulullah. Belajar Al-Quran itu juga harus ada sebagai sanad, Bu ya. Nah, imam besar kita ini bersanad sampai Rasulullah. Bisa apa? Dari dia ke gurunya, ke sahabat-sahabat, sampai ke Rasulullah. Nah, itu sama juga kita belajar. Apapun yang kita pelajari bersanad. Sanad itu apa? Berantai. Apa nama berantai itu? Bersambung gitu. Ya, nyambung. Demikian ya. Nanti kalau lebih jelasnya kita mata lagi. Demikian, mohon maaf yang saya sampaikan apabila ada baik yang datang dari Allah, yang kemudian ada kurangnya kami minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.